Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Bobi Agustian, dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah jaringan komputer, yaitu pertemuan 12 mengenai pengenalan aplikasi internet. Dengan menonton video pembelajaran ini, diharapkan nanti teman-teman mahasiswa dan mahasiswi mampu mengerti mengenai definisi dan tujuan dari aplikasi internet, kemudian manfaat dari internet, dan juga kelebihan dan kekurangan dari internet. Yang pertama adalah definisi dan tujuan dari internet. Aplikasi internet, istilah internet sebenarnya lebih merujuk kepada penyebutan suatu jaringan dan bukan kepada aplikasi. Oleh sebab itu, internet tidak berguna sama sekali jika tidak ada aplikasi yang cocok untuk menggunakan internet. Internet memiliki berbagai aplikasi yang bisa kita pakai untuk keperluan yang beragam. Seluruh aplikasi bekerja di atas satu protokol. Protokol sendiri merujuk kepada satu set aturan yang mengatur bagaimana suatu aplikasi berkomunikasi di dalam sebuah jaringan. Sementara aplikasi perangkat lunak yang bekerja di atas suatu protokol disebut dengan aplikasi klien. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari secara singkat aplikasi yang paling umum digunakan oleh para pengguna internet. Yang pertama adalah www atau World Wide Web atau WWW, yaitu suatu sistem tempatnya informasi yang berupa teks, gambar, video, foto, audio, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server di web internet yang diwakilkan dalam bentuk hypertext. Kemudian ada juga electronic mails atau email yang memang sering kita pakai juga, yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah surat elektronik atau surel, merupakan suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan pengguna internet guna mengirim pesan berupa surat elektronik di internet. Kemudian ada juga file transfer, yaitu fitur yang membuat penggunanya di internet dapat mengirim dan menyalin file dari komputer lokal ke komputer lainnya di internet. Dan sebaliknya, kegiatan ini biasa kita sebut dengan unggah atau upload, dan unduh atau download. FTP atau File Transfer Protocol merupakan protokol standar yang kita pakai untuk hal tersebut. Selanjutnya ada juga remote login. Remote login atau login jarak jauh merupakan sebuah fasilitas yang bisa membuat pengguna internet login atau masuk ke dalam suatu komputer atau host dari jarak jauh gitu ya, atau remote menggunakan internet. Kemudian berikutnya ada IRC atau Internet Relay Chat ya. Jadi aplikasi yang bisa kita pakai untuk chatting atau mengobrol ya. Jadi merupakan salah satu aplikasi komunikasi melalui internet berupa barisan tulisan yang kita ketik ya dalam suatu chat komunikasi yang terjadi, yaitu berupa pertukaran pesan singkat. Kemudian adalah manfaat internet. Yang pertama, keuntungan dari jaringan komputer itu sendiri ya. Jadi keunggulannya adalah yang pertama, kita dapat berbagi file ya. Jadi kita dapat dengan mudah berbagi data di antara pengguna yang berbeda atau mengaksesnya dari jarak jauh jika Anda menyimpan di perangkat lain yang terhubung. Kemudian kita juga bisa berbagi sumber daya. Ya, jadi menggunakan perangkat peripheral yang terhubung ke jaringan internet, atau bisa juga kita menggunakan printer atau scanner dan mesin fotokopi, atau berbagi perangkat lunak
di antara banyak pengguna ya, sehingga kita dapat menghemat cost gitu ya. Kemudian dapat juga meningkatkan kapasitas penyimpanan ya. Jadi kita dapat mengakses file dan multimedia seperti gambar dan musik yang ada yang disimpan ya dalam cloud storage gitu ya, dari jarak jauh di komputer lain atau perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan. Kemudian yang kedua adalah manfaat biaya dari jaringan komputer. Jadi kelebihannya dalam segi biaya yaitu menyimpan informasi dalam suatu database terpusat, juga dapat membantu kita dalam mengurangi biaya, terus mendorong efisiensi ya. Contohnya adalah ketika staf dapat menangani lebih banyak pelanggan dalam waktu yang lebih singkat karena mereka berbagi akses ke database pelanggan dan produk. Kemudian kita dapat memusatkan administrasi jaringan, artinya lebih sedikit dukungan IT yang diperlukan gitu ya. Kemudian dapat memotong biaya melalui berbagai peripheral dan akses internet. Kita juga dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi dengan meminta semua staf bekerja dari satu sumber informasi. Dengan cara ini kita dapat membuat versi standar dari manual dan directory tersedia untuk mereka, dan mencadangkan data atau membackup data satu titik secara terjadwal dan memastikan pencatatan itu secara konsisten. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan internet. Yang pertama adalah kelebihan dari internet, di mana yang pertama adalah komunikasi ya. Dengan internet kita memiliki kelebihan utama yaitu dalam segi komunikasi, yaitu komunikasinya bisa lebih cepat daripada perangkat lain gitu ya. Kemudian komunikasi dalam bentuk panggilan video itu juga bisa kita lakukan menggunakan internet. Ada emails, ada chatting, dan lainnya yang dapat dilakukan menggunakan internet. Kemudian berikutnya dari segi informasi ya, dengan adanya internet sumber pengetahuan seseorang itu dapat diperoleh melalui informasi yang kita cari di internet ya. Jadi hampir segala sesuatu atau semua bidang itu semua tersedia di internet ya. Jadi internet juga mudah diakses di mana saja, kapan saja, dan dapat memperkaya pengetahuan kita akan informasi. Kemudian selanjutnya dalam hal belajar ya, internet merupakan perangkat pendukung juga dalam pembelajaran ya, menjadi bagian pendidikan ya, seperti homeschooling ya, bisa dilakukan pendidikan jarak jauh. Kemudian dengan internet guru dapat mengunggah video pengajaran ya di internet sehingga bisa diakses muridnya di mana saja gitu ya. Selanjutnya dalam bidang hiburan, internet sekarang menjadi bentuk hiburan paling populer. Film, lagu, video, games atau permainan dan lain-lain sudah banyak tersedia di situs website, bahkan secara gratis kita bisa akses. Kemudian ada juga jejaring sosial. Jejaring sosial adalah berbagi informasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Ya, jadi selain sebagai sebuah hiburan, ini juga dapat memiliki berbagai kegunaan, seperti ada lowongan kerja, berita darurat, kemudian ada ide, dan juga yang lainnya itu bisa dibagikan melalui website dengan menggunakan internet. Kemudian ada juga e-commerce ya, jadi semua kesepakatan bisnis mulai dari perdagangan, penjualan ke arah kerja di internet itu adalah awal mulanya dari e-commerce ya. Kemudian sekarang sudah berkembang, kita bisa melakukan seperti reservasi online, pemesanan tiket, atau banyak hal yang kita bisa lakukan untuk penjualan ya. Jadi sehingga kita dapat menghemat waktu ya. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan internet ya. Jadi yang pertama itu kita bisa mengalami kehilangan informasi ya. Kelebihan utama internet yaitu komunikasi lebih cepat ya daripada perangkat lain, tetapi dalam hal ini juga kita bisa dengan cepat juga mengalami kehilangan informasi. Kemudian spam ya, jadi dalam email atau electronic mails tidak sedikit juga itu kadang-kadang masuk suatu
hal-hal yang tidak diperlukan ya, itu bisa disebut sebagai spam. Jadi yang tidak diharapkan itu bisa masuk ke dalam alamat email kita. Kemudian ada juga serangan virus ya, jadi banyak malware atau ancaman virus yang dapat mengancam dari sistem komputer yang kita pakai. Jadi dalam menggunakan internet kita harus berhati-hati terhadap serangan virus. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah dunia virtual. Jadi banyak sekali orang yang menggunakan internet seringkali melupakan perbedaan antara dunia virtual dengan dunia nyata gitu ya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan orang tersebut cepat mengalami depresi ya. Kemudian ada juga isolasi sosial, jadi kurangnya interaksi dengan sesama melalui fisik. Kemudian masalah yang timbul juga adalah masalah obesitas. Karena kurangnya aktivitas, seringnya di internet, sehingga ini bisa terjadi. Ya, demikianlah paparan materi mengenai pengenalan aplikasi internet yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.